Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, salah satu ciri orang-orang yang beriman ialah pada dimensi spiritual dalam kehidupannya. Orang-orang yang beriman memiliki Allah, memiliki keyakinan yang kuat bahwa ada di luar dirinya kekuatan yang maha segalanya, yang menentukan dan mengatur kehidupannya, sehingga orang-orang yang beriman tidak meninggalkan apa yang disebut dengan doa. Doa ialah sebaik-baik ibadah seorang hamba. Afdalul ibadati ad-doa. Doa adalah inti dari ibadah, dan bahkan sholat kita secara etimologi maknanya adalah ad-doa. Doa adalah inti ibadah, dan doa pula merupakan perisai dan senjata bagi orang-orang yang mukmin. Ad-du'atu silahul mu'minin. Ia senjata untuk memenangkan pertarungan di dalam kehidupan dunia ini, dan juga ia adalah perisai untuk menolak mara bahaya sesuatu yang membuat kemudaratan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan berkata Tuhanmu, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadamu, aku akan mengijabah, akan mengabulkan untukmu semua. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari hamba-hambaku mereka akan masuk neraka jahanam dengan hina. Saudara ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itu berdoa selain ekspresi dari keyakinan seseorang akan adanya sesuatu yang menentukan di dalam kehidupannya, sekaligus menyadari akan kelemahannya untuk menentukan apapun yang ingin ia capai, tetapi sekaligus merupakan sebentuk ketundukan, sebentuk ketaatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang berdoa kepadanya, karena ia memiliki apapun yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh hambanya. Saudara ma'asyiral muslimin, ada adab-adab yang harus kita lakukan di dalam berdoa untuk ijabahnya doa kita dan untuk bernilainya doa kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, berdoa harus ekspresif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan di dalam berdoa, beliau mengangkat tangannya. Bahkan semakin penting doanya, semakin tinggilah tangannya diangkat. Sampai dalam sebuah riwayat kelihatan ketiaknya saat ia berdoa. Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma saffan khaibatan." Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu, sangat mulia. Allah malu jika ada hambanya mengangkat kedua tangannya lalu ia harus kembali dengan tangan kosong atau hampa. Artinya, jika kita berdoa dengan serius mengangkat tangan, sangat ekspresif menunjukkan kebutuhan kita akan pertolongan Allah, insya Allah Allah akan segera menolong dan mengijabah doa kita. Yang kedua, di dalam doa kita mesti memuji Allah dan bersolawat ke atas Rasulullah SAW. Jangan lupa, seperti di dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidillah wa thana." Ketika seseorang itu berdoa, maka hendaknya ia memulai dengan bertahmid, memuji Allah, mengucap alhamdulillah,
atau bentuk pujian yang lain, kemudian bersolawat ke atas Rasulullah SAW, tsumma yad'u bima syaa, kemudian baru dia mengungkapkan doa apa yang dia inginkan. Para ulama juga mengajarkan sangat bagus apabila juga bertawassul dan bertawajuh, misalnya dengan nama dan kedudukan Rasulullah SAW. Seorang yang berdoa memulai dengan doanya, Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma inni as'aluka bihaqqihi 'alaika an taqdiya hajatina, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah untuk menuju kepada Allah itu wasilah. Dan wasilah yang sangat baik adalah kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, adab berdoa itu hendaknya kita berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Sesungguhnya aku ini sebagaimana prasangka hambaku, dan aku bersamanya ketika dia berdoa. Saudara masyarakat muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Jadi hendaknya seorang yang berdoa memiliki prasangka yang baik bahwa Allah pastilah akan mengabulkan doa-doanya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk mewujudkan apapun, sekalipun menurut hitungan pada umumnya adalah sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin. Yang keempat, tidak tergesa-gesa, tidak cepat putus asa. Sekiranya apa yang ia inginkan dalam doanya tidak segera terwujud dalam waktu dekat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan diijabah doanya seseorang itu selagi ia tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Yaqul da'autu falam yustajab li. Sebagaimana ada orang berdoa dan kemudian keburu-buru dia berkata, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Saudara, ketahuilah bahwa ada 3 mode dikabulkannya doa itu, sebagaimana di dalam riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Tak seorang pun dari orang-orang muslim yang berdoa dengan doa yang baik, bukan tentang memutuskan tali silaturahmi, ya, bukan tentang memutuskan tali silaturahmi atau doa tentang dosa atau kejelekan, kecuali akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 mode. Pertama, imma an tu'jala lahu da'watuh. Kadang-kadang dikabulkan doanya segera mungkin, seperti yang dia inginkan, seperti dia angankan. Wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, diijabah tapi tidak sekarang, ditunda pada waktu yang akan datang atau bahkan kelak di akhirat. Sebab Allah lebih tahu mana yang terbaik yang harus diberikan untuk hambanya. Wa amma yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Dan mode ketiga ialah diijabah doanya tetapi bukan dalam bentuk yang ia angankan, yaitu dalam bentuk dijauhkannya atau dihindarkan dia dari musibah atau mara bahaya. Yang itu apabila dikalkulasi akan sangat berharga dan maslahat bagi dirinya daripada dipenuhi sebagaimana yang dia inginkan. Saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di dalam kitab Al-Kailani fi Ushulil Kafi ada motif di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segera mewujudkan doa seperti yang kita angankan. Mengapa? Sebab Allah sangat senang mendengar suara kita, melihat kita tersungkur di dalam kesadaran kebutuhan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang mendengar suara dai, suara orang yang berdoa.
Dan apalagi yang lebih utama dan berharga dibandingkan dengan rasa bangganya Allah pada kita hambanya. Saudara masyarakat muslimin, lalu yang kelima adalah bersihkanlah diri kita dari dosa, jiwa dan raga. Nabi Yunus alaihissalam diijabah doanya ketika ia sangat rumit, sangat besar problem yang dia hadapi dalam perut ikan itu. Dia berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ia beristighfar, ia memohon ampun dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Fastajaba lahu wa najainahu minal ghammi. Maka diijabahlah doanya itu dan diselamatkan dari kerumitan, dari kerupakan itu. Wadzalikan mujil ini, dan demikianlah aku, kata Allah, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan yang keenam, jangan lupa doa harus yakin dikabulkan. Ud'ullaha wa antum mu'minina wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahi. Berdoalah kalian semua kepada Allah sementara hati atau keyakinan sangat kuat akan diijabahnya doa-doa itu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengijabah doa-doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Saudara masyarakat muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir berdoalah bahkan di saat kita susah, senang. Jangan hanya berdoa saat susah, sebab Allah kadang-kala mengabulkan doa-doa orang-orang pada saat ia mengungkapkannya waktu keadaan lapang. Diijabahnya doa itu justru pada saat ia sangat membutuhkan di waktu yang sempit. Saudara masyarakat muslimin, mudah-mudahan sekilas khotbah ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin.